13304010362. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Prima. Di sini saya akan membawakan suatu materi tentang bagan alir atau flowchart dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Utua Samosir. Masuk ke materi bagan alir atau flowchart. Teknik dokumentasi dan penyusunan. Dokumentasi adalah narasi, bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Informasi yang dicakup berupa who, what, where, why, how, of penginputan data, pengolahan data, penyimpanan, pembuatan laporan, dan pengawasan terhadap sistem. Dokumentasi ini kemudian dilengkapi dengan uraian naratif, yaitu penjelasan tertulis komponen-komponen sistem, tahap-tahap interaksi komponen-komponen tersebut. Adapun diagram arus data atau data flow diagram. Sebuah diagram arus data secara grafis menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Tidak ada cara standar dalam menyusun diagram arus data, karena persoalan yang berbeda dengan metode yang berbeda pula. Pada dasarnya, diagram arus data memfokuskan pada aliran data dalam organisasi. Diagram arus data disusun dengan menggunakan 4 simbol utama, yaitu simbol diagram arus data. Yang pertama ada kita lihat simbolnya berbentuk persegi dengan nama, sumber, dan tujuan data, yaitu karyawan organisasi yang mengirim data ke dan menerima data dari sistem yang digambarkan dengan kotak. Yang simbol kedua ada tanda panah dengan nama arus data, yaitu arus data yang masuk ke dalam dan keluar dari sebuah proses digambarkan dengan anak panah. Yang ketiga ada simbol dengan 2 garis dengan nama penyimpanan data, yaitu penyimpanan data yang digambarkan dengan 2 garis horizontal atau paralel. Adapun simbol yang keempat berbentuk lingkaran dengan nama proses transformasi, yaitu proses yang mengubah data dari input menjadi output digambarkan dengan lingkaran. Topik selanjutnya bagan alir atau flowchart. Bagan alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Simbol-simbol yang digunakan untuk membuat bagan alir terdapat pada tabel di bawah. Setiap simbol memiliki arti yang berbeda agar dapat dengan mudah dikenalin. Bentuk simbol menunjukkan dan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input-output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Simbol-simbol ini dapat dibuat menggunakan program komputer atau template, yaitu penggaris khusus untuk membuat simbol-simbol bagan alir. Secara garis besar, simbol dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama input atau output, yaitu simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberikan input kepada atau merekam output dari kegiatan pengolah data. Yang kedua ada processing, yaitu simbol yang digunakan, jenis alat yang digunakan untuk mengolah data dengan komputer atau manual. Yang ketiga ada stronger, yaitu simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem.
Yang terakhir ada line-line, yaitu simbol yang menggunakan arus data dan barang. Simbol ini juga menggambarkan saat mulai dan berakhirnya bagan alir, serta penjelasan-penjelasan tambahan pada bagan alir tersebut. Adapun simbol bagan alir, dapat kita lihat simbol-simbol input atau output. Yang pertama dengan simbol nama dokumen, yaitu sebuah dokumen atau laporan dokumen dapat dibuat atau dicetak oleh komputer. Yang kedua, simbol dengan nama dokumen rangkap, yaitu digambarkan dengan menumpukan simbol dokumen dan pencetakan nomor dokumen di bagian depan dokumen pada bagian kiri atas. Yang ketiga ada simbol nama dengan input atau output jurnal buku besar, yaitu digunakan untuk menggambarkan berbagai media input dan output dalam sebuah bagan alir program, menggambarkan jurnal dan buku besar dalam bagan alir komputer. Yang keempat ada simbol dengan nama tampilan, yaitu informasi ditampilkan oleh alat output online seperti terminal CRT atau monitor komputer PC. Selanjutnya ada dengan simbol nama pemasukan data online, yaitu entry data oleh alat online seperti CRT dan komputer pribadi. Yang keenam ada simbol dengan nama terminal CRT komputer pribadi, yaitu simbol tampilan dan entry data digunakan bersama-sama untuk menggambarkan terminal CRT dan komputer pribadi. Masuk ke simbol-simbol processing. Ada yang pertama simbol dengan nama pemrosesan komputer, yaitu sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer, biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi. Yang kedua ada simbol dengan nama kegiatan manual, yaitu sebuah kegiatan pemrosesan yang dilakukan secara manual. Yang ketiga ada simbol dengan nama kegiatan campuran, yaitu sebuah kegiatan pemrosesan yang menggunakan alat selain komputer. Yang keempat ada simbol dengan nama kegiatan pemasukan data offline, yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah alat pemasukan data offline atau entry data ke disket atau register kas. Selanjutnya ada disk bermagnet, yaitu data disimpan secara permanen pada disk bermagnet digunakan untuk menyimbolkan file induk atau master file. Selanjutnya ada simbol dengan nama pita bermagnet, yaitu data disimpan dalam sebuah pita bermagnet. Selanjutnya dengan nama disket bermagnet, yaitu data disimpan dalam disket. Adapun nama dengan penyimpanan online, yaitu data disimpan sementara dalam file online dalam sebuah media direct access seperti disket. Yang terakhir adalah dengan nama arsip, yaitu arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual. Huruf di dalamnya menunjukkan cara pengurutan arsip. Masuk ke simbol-simbol arus dan lain-lain. Yang pertama ada dengan nama arus dokumen atau pemrosesan, yaitu arah arus dokumen atau pemrosesan arus normal adalah ke kanan atau ke bawah. Yang kedua ada dengan nama arus data atau informasi, yaitu sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi dari sebuah dokumen ke dokumen yang lain. Yang ketiga ada dengan nama hubungan dokumentasi, yaitu transmisi dari data sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi. Selanjutnya dengan nama penghubung pada halaman berbeda, yaitu menghubungkan bagan alir yang berbeda di halaman yang berbeda.
Selanjutnya ada dengan nama penghubung dalam sebuah halaman, yaitu menghubungkan bagan alir pada sebuah halaman yang sama. Penggunaan simbol ini digunakan untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang dan membingungkan. Adapun simbol dengan nama arus barang, yaitu perpindahan fiksi barang digunakan terutama dalam bagan alir komputer. Adapun dengan nama terminal digunakan untuk memulai, mengakhiri, atau titik henti dalam sebuah proses atau program, juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. Selanjutnya ada dengan simbol nama keputusan, yaitu sebuah tahap pembuatan keputusan digunakan dalam bagan alir program komputer untuk menunjukkan cabang bagi alternatif berbagai cara. Yang terakhir ada dia dengan simbol nama anotasi, yaitu tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan atau catatan sebagai klarifikasi. Masuk ke materi jenis-jenis bagan alir ada 3. Yang pertama, bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Bagan alir dokumen ini menggambarkan aliran dokumen dan informasi antara pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Bagan alir bermanfaat untuk menganalisis kecukupan proses pengawasan dalam sebuah sistem, seperti internal check dan pemisahan fungsi. Bagan alir yang menjelaskan dan mengevaluasi pengawasan disebut internal control flowchart. Yang kedua ada dengan bagan alir sistem atau sistem flowchart. Bagan alir ini menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Bagan alir sistem ini merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi sebuah sistem. Bagan alir ini secara universal dipakai dalam sistem kerja dan merupakan sarana komunikasi yang efektif. Yang ketiga, terakhir ada bagan alir program atau program flowchart. Bagan alir program ini menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Bagan alir ini menggunakan simbol-simbol yang secara khusus dirancang untuk bagan alir ini. Adapun pedoman pembuatan diagram alir atau flowchart. Bila seorang analis dan programmer akan membuat flowchart, ada beberapa petunjuk teknis yang wajib diperhatikan. Yang pertama ada flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara berhati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembaca. Yang ketiga ada kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Yang keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi dan kata kerja, misalnya dalam hal menghitung pajak penjualan. Yang kelima ada setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Keenam, lingkungan dan rank dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan atau relasi yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah atau dihilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Terakhir ada gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Masuk ke topik terakhir yaitu unsur-unsur diagram alir. Unsur-unsur diagram alir memiliki 2 unsur yang selalu muncul di dalam diagram alir. Yang pertama itu percabangan dan terakhir adalah perulangan. Percabangan secara sederhananya adalah pilihan alur yang diambil dari beberapa opsi yang ada, tergantung dari kondisi yang dicapai. Misalnya pada lampu atas.
Percabangan tergantung dari kondisi apakah lampu terpasang atau tidak. Selanjutnya, perulangan digunakan untuk mengulang suatu proses. Perulangan dapat dilakukan terus-menerus secara program berjalan sampai didapatkan kondisi untuk keluar dari perulangan tersebut. Contohnya, perulangan untuk mengambil angka 1 sampai 10. Kondisi untuk berhentinya adalah jika angka tersebut sudah mencapai 100.